Di video ini kita akan membahas osilasi bebas atau gerak harmonik sederhana. Misalkan sebuah benda terhubung dengan pegas seperti ini, dan misalkan ini merupakan kondisi di mana pegas ini tidak ditekan maupun diregangkan. Pada kondisi ini, kita mendefinisikan bahwa benda ini berada dalam keadaan setimbang, dan misalkan posisinya ketika berada dalam keadaan setimbang ini adalah di titik X sama dengan 0. Kalau benda ini kita tarik dari titik kesetimbangannya sehingga sampai di titik ini misalnya, kita bisa menggambarkan bahwa posisi benda ini ditunjukkan oleh vektor ini. Dan tentu vektor ini hanya memiliki komponen X, sehingga dapat kita rumuskan sebagai R sama dengan XI. Kemudian kita juga mengetahui bahwa karena pegas ini sudah mengalami regangan, tentu benda ini menerima gaya dari pegas, di mana gaya tersebut dapat kita rumuskan sebagai Fp sama dengan minus Kxi, di mana K adalah konstanta pegas. Sekarang, kalau benda ini kita lepaskan dari titik ini, yaitu titik X sama dengan A misalnya, tentu benda ini akan bergerak, dan kita akan membahas seperti apa gerakan yang akan dialami oleh benda ini. Kalau gaya-gaya yang lain, seperti gaya gesekan dan hambatan udara, kita abaikan. Dengan mengabaikan gaya-gaya lain yang bekerja, sehingga gaya total yang bekerja pada benda ini menjadi sama dengan gaya yang diberikan oleh pegas, yaitu Fp, tentu kita juga bisa menuliskan bahwa gaya total ini juga sama dengan minus Kxi. Hukum 2 Newton mengatakan bahwa gaya total juga sama dengan massa benda dikalikan dengan percepatannya. Dan karena percepatan adalah turunan kedua dari posisi, tentu percepatan tersebut dapat kita tulis sebagai d kuadrat x per dt kuadrat i. Dan ini sama dengan ini. Sehingga kita bisa menuliskan bahwa komponen x ini sama dengan komponen X ini. Kemudian, kalau kedua ruas persamaan ini kita bagi dengan M, dan kemudian ruas kanan ini kita pindahkan ke ruas kiri, maka persamaan ini menjadi, ini dapat kita coret, sehingga ruas kiri ini menjadi d kuadrat X per dt kuadrat. Kemudian karena di sini negatif, maka di sini menjadi positif K per M dikali X. Dan ini sama dengan 0. Kemudian dengan mendefinisikan sebuah konstanta baru, yaitu omega 0 misalnya, di mana ini kita definisikan sebagai akar dari K per M, maka omega 0 kuadrat menjadi sama dengan K per M. Sehingga persamaan ini juga dapat kita tulis dalam bentuk d kuadrat X per dt kuadrat ditambahkan dengan omega 0 kuadrat dikali X. Dan ini sama dengan 0. Persamaan ini merupakan persamaan diferensial untuk benda ini. Dan perlu diketahui bahwa ketika gaya total yang bekerja pada benda ini sama dengan gaya yang diberikan oleh pegas, maka kita mendefinisikan bahwa benda ini mengalami gerak harmonik sederhana atau osilasi bebas. Oleh sebab itu, kita juga bisa mengatakan bahwa persamaan ini merupakan persamaan diferensial untuk osilasi bebas. Perlu diketahui bahwa salah satu solusi dari persamaan ini atau nilai X yang memenuhi persamaan ini adalah X sama dengan A cos dari omega 0t ditambah psi, dengan psi merupakan sebuah konstanta, dan pembuktian persamaan ini akan kita bahas di video yang lain. Karena ini merupakan fungsi kosinus, maka berdasarkan persamaan ini, ketika benda ini kita lepaskan dari titik X sama dengan A ini, maka posisi benda ini apabila diplot ke dalam grafik X versus T akan seperti ini. Dari gambar ini terlihat bahwa
Pada awalnya, benda ini berada di titik X sama dengan A. Kemudian dengan berjalannya waktu, benda bergerak ke kiri menuju titik X sama dengan 0. Kemudian, benda terus bergerak ke kiri hingga sampai di titik X sama dengan minus A. Setelah itu, benda kembali bergerak ke kanan sehingga kembali sampai di titik X sama dengan 0. Kemudian, benda terus bergerak sehingga kembali lagi ke titik X sama dengan A. Dan gerakan bolak-balik ini terus terjadi secara berulang.